Salam kenal, saya Islamiah SPD, Kepala Sekolah SD MGI Islamic School Kawali. Insya Allah pada video ini saya akan menyampaikan proses praktik baik yang telah saya aplikasikan di SD MGI Islamic School Kawali. Pendidikan bukanlah perjalanan tunggal yang terisolasi di dalam ruang kelas, melainkan sebuah ikhtiar bersama untuk merajut peradaban melalui keterlibatan kolektif seluruh warga sekolah. Di sini, saya meyakini filosofi akar tangguh pucuk menjulang bukanlah sekadar kiasan indah, melainkan sebuah manifestasi mendalam bahwa pendidikan sejatinya membutuhkan ekosistem yang sehat. Laksana sebuah pohon. Kebiasaan-kebiasaan anak Indonesia hebat membutuhkan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan saling terhubung. Mulai dari akar yang menghujam kuat ke dalam tanah, batang yang tangguh tak mudah patah, hingga dahan dan pucuk yang sirap menjulang mencapai langit tertinggi. Keharmonisan inilah yang menjadi ruh dalam setiap langkah kami berikhtiar untuk mengoptimalkan serta memastikan kebiasaan-kebiasaan positif yang telah pemerintah prioritaskan pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat terinternalisasikan dengan baik pada diri anak-anak. Bergerak secara sadar dan penuh inisiatif tanpa paksaan. Proses praktik baik program Sakti ini bukan hanya sekedar catatan kurikulum, melainkan sebuah proses ikhtiar saya sebagai kepala sekolah yang mendapatkan amanah untuk terus meningkatkan semua langkah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman. Supaya teman-teman dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan kembali praktik baik ini, maka izinkan saya membagikannya melalui alur yang dimulai dari situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi. Bermula dari situasi dan kondisi yang telah ditemukan pada sebuah evaluasi dan refleksi seluruh guru. Tadi permasalahan kelas 3 ada anak yang membuat tulisan yang berbau konten dewasa dan bahkan tulisan ini di-share kepada teman-temannya seperti ini. Ini kan cukup tidak aman ya, sangat tidak aman untuk teman-teman apalagi ini masih SD. Bu Firda ya boleh memberikan pijakan yang lebih positif lagi di kelasnya tentang penggunaan gadgetnya. Lalu untuk tidak menonton hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan saran yang kedua dari saya, sebaiknya kita perlu melakukan suatu kegiatan di parenting yaitu tentang gadget dengan tema mengendalikan atau dikendalikan. Seperti itu sarannya mungkin. Tantangan yang ditemukan, terciptanya dualisme aturan di rumah dan aturan di sekolah yang berbeda. Melihat situasi dan tantangan tersebut, hadirlah program Sakti yang pertama, yaitu podcast. Podcast merupakan program penyelarasan visi dan misi sekolah dengan visi misi orang tua yang dilakukan di awal tahun ajaran. Selanjutnya, program parenting, kegiatan yang berupa edukasi, diskusi tematik yang dilaksanakan rutin setiap 2 bulan sekali. Pelaksanaan parenting dilaksanakan sebanyak 5 series dalam 1 tahun. Mengangkat isu-isu krusial seperti pendidikan seksual, gemar membaca, dan navigasi parenting terkait gadget. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh orang tua sebagai salah satu syarat pengambilan rapor anak, serta mendapatkan buku materi ajar dan modul pembiasaan harian. Kegiatan bersifat offline bagi orang tua yang dapat hadir ke sekolah, namun tetap dapat diikuti secara fleksibel, baik waktu atau tempat melalui streaming YouTube dan melakukan notulensi resume kegiatan tersebut sebagai bukti kehadiran secara online. Program yang ketiga, yaitu SOS atau Sekolah Orang Tua Santri. Kegiatan berupa pelatihan untuk orang tua dan guru yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menyamakan pola asuh di sekolah dengan di rumah. Orang tua dapat langsung melihat bagaimana setiap guru membimbing anak-anak di kelas menghadapi konflik bernegosiasi pada setiap keputusan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Dan SOS diikuti peserta secara berkelanjutan dan sistematis. Program keempat, sharing perkembangan. Kegiatan berupa sharing dan diskusi terkait perkembangan Ananda. Kegiatan dilakukan 1-2 kali pada setiap pertengahan semester. Saling memberikan informasi atau data akurat baik di rumah atau di sekolah. Kalau di rumah juga gitu susah. Program terakhir yaitu Mutaba'ah Yaumiyah. Kegiatan ini dilakukan oleh anak-anak namun sangat melibatkan peran orang tua di rumah. Orang tua dan guru melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kebiasaan positif di rumah ketika masa liburan. Hasilnya, dampaknya, mari kita dengarkan dari mereka. Alhamdulillah, setelah ibuku mengikuti kegiatan di sekolah seperti SOS, parenting, dan lain-lainnya. Kemudian ibuku selalu mengingatkanku untuk bangun pagi, makan sehat, murojaah, tidur cepat, dan lain-lainnya. Saya merasakan bahwa ketika kerjasama dengan orang tua berjalan dengan baik, dan orang tua ikut serta dalam program Sakti yang merupakan singkatan dari sinergi, aksi, kolaborasi, terintegrasi, dan inovatif, baik melalui kegiatan parenting maupun kegiatan-kegiatan lainnya, hal tersebut sangat memudahkan saya dalam mendampingi serta memberikan arahan kepada anak-anak di sekolah. Terlihat juga perubahan yang sangat signifikan pada diri anak. Anak menjadi lebih mudah diarahkan, lebih disiplin, lebih percaya diri, dan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Karena apa yang dibiasakan di sekolah juga dilanjutkan kembali di rumah. Sehingga antara sekolah dan orang tua memiliki arah pendidikan yang sama. Seperti itu. Kemudian selanjutnya beberapa perubahan positif yang saya rasakan lainnya itu mulai disiplin waktu, gitu ya. Setiap pagi dia harus bangun lebih pagi. Nah itu biasanya sebelum sekolah di sini ada sedikit kesulitan untuk membangunkan Ananda. Tapi setelah 3 bulan kurang bergabung di sini, Ananda sudah mulai rutin bisa bangun pagi sendiri gitu. Meskipun harus dibangunkan, tapi tidak lama, tidak ada drama gitu. Adek bangun pagi subuh. Nah itu sudah tampak sekali perubahannya. Kemudian bagi saya untuk seorang anak yang berkebutuhan khusus itu sudah merupakan perubahan-perubahan yang besar gitu. Inilah potret kecil dari sebuah ikhtiar besar yang kami tempuh. Program Sakti bukan sekedar sistem administratif, melainkan sebuah komitmen kami untuk memastikan tidak ada lagi jarak antara nilai di sekolah dan pembiasaan di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk memberikan upaya maksimal dalam internalisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada anak-anak kita. Dengan akar yang tangguh dan batang yang kokoh, insya Allah murid-murid SDMGI Islamic School Kawali kini telah siap menjulang tinggi menjemput pucuk-pucuk prestasi. Karena sejatinya tidak akan ada pohon yang mampu menyentuh langit tanpa akar yang saling menguatkan di dalam bumi. Mari bergerak bersama, bersinergi, berkolaborasi demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang luar biasa. Akar tangguh, pucuk menjulang untuk Indonesia hebat.